Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Yuni akan menyampaikan sebuah materi. Apa itu materinya? Nah, materinya adalah tentang jenis latar cerita. Kalian pasti ingat kan jenis latar cerita itu apa saja? Oke, mari kita pelajari lagi pelajaran yang sudah pernah Miss Yuni sampaikan. Pengertian latar atau setting adalah salah satu unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita. Pengertian dari latar atau setting adalah segala keterangan mengenai tempat, waktu, suasana, dan sosial yang ada dalam sebuah cerita. Sekarang jenis-jenis latar. Nah, kalian juga masih ingat kan jenis latar ada 4. Yang pertama ada latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar suasana, yang keempat latar sosial. Nah, sekarang akan kita bahas satu-satu tentang 4 latar tersebut. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat adalah menunjukkan suatu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung dalam sebuah cerita. Contohnya pasar, sekolah, rumah, seniman, kelas, UKS, dan sebagainya. Semuanya menunjukkan terhadap lokasi atau suatu tempat. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu ini menunjukkan waktu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Contohnya pagi hari, kemarin, Senin, bulan Januari, 2 tahun yang lalu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana ini menunjukkan suasana atau situasi peristiwa atau kejadian cerita yang sedang berlangsung. Biasanya mengacu kata sifat. Contohnya keadaan sedih, keadaan gembira, keadaan tegang, keadaan takut, keadaan cemas, keadaan khawatir, dan sebagainya. Yang terakhir adalah latar sosial. Ini yang biasanya sulit bagi kalian. Nah, latar sosial ini menunjukkan tingkat sosial suatu masyarakat atau kehidupan masyarakat atau kesenjangan masyarakat atau hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Contohnya kehidupan orang kaya, orang miskin, kerajaan, kota, desa, kaum terpelajar, lingkungan kumuh, dan sebagainya. Itu menunjukkan latar sosial. Nah, untuk memperjelas masing-masing latar tersebut akan Miss Yuni beri beberapa contoh. Yang pertama adalah contoh latar tempat. Coba akan Miss Yuni bacakan dulu teksnya. Pak Tama akan berkunjung ke rumah orang tuanya di Gunung Kidul. Beliau mengajak kedua anaknya yang sedang kuliah di Yogyakarta. Ketika dalam perjalanan, mereka melihat ada kecelakaan sebuah bus yang menabrak pembatas jalan. Polisi sudah menangani kecelakaan itu dengan sigap. Sekarang coba kita cari bersama-sama mana latar tempatnya. Nah, kata kunci di sini yang merupakan latar tempat adalah ketika dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju ke rumah orang tuanya di Gunung Kidul. Berarti latar tempatnya adalah jalan menuju Gunung Kidul. Sekarang yang kedua adalah contoh latar waktu.
Akan Misuni bacakan lagi. Ketika matahari sedang malu-malu menampakkan sinarnya, Aisyah segera bersiap-siap berangkat sekolah. Dia mempersiapkan peralatan sekolahnya dengan cermat. Dia berangkat sekolah dengan menaiki sepeda. Coba sekarang tebak latar waktunya kapan kira-kira? Nah, di sini sudah Misuni beri kata kuncinya, yaitu ketika matahari sedang malu-malu menampakkan sinarnya. Itu menunjukkan bahwa matahari sedang terbit semburat. Berarti ini menandakan latar waktu cerita di atas adalah pagi hari. Nah, sekarang yang ketiga adalah contoh latar suasana. Hari ini Anwar tidak masuk sekolah karena jatuh dari sepeda. Kaki kanannya sakit, tidak bisa untuk berjalan. Teman-teman sekelas Anwar menjenguknya ketika pulang sekolah. Suasana, bagaimana suasana dari Anwar? Karena jatuh dari sepeda, maka latar suasananya adalah peristiwa yang menyedihkan atau keadaan sedih. Nah, sekarang contoh latar sosial. Nah, ini ya biasanya yang kalian sering sulit. Sang raja mempunyai sifat peduli dengan budi pekerti rakyatnya. Suatu hari, sang raja ingin mencoba kepedulian rakyatnya. Ia menaruh sebuah batu besar di tengah jalan. Ia ingin melihat kepedulian rakyatnya. Ternyata yang mau memindahkan batu itu adalah seorang nenek yang miskin. Kemudian sang raja memberikan imbalan atas kejujuran nenek tersebut. Nah, dari cerita itu apa latar sosialnya? Nah, latar sosial di sini adalah kepedulian raja dengan rakyat atau hubungan raja dan rakyat. Nah, inilah yang disebut latar sosial. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui macam-macam latar, pengertiannya, dan contohnya. Berarti yang terakhir adalah penugasan. Ya, apakah penugasan yang perlu kalian persiapkan di rumah? Yang pertama, buatlah sebuah cerita fiksi menggunakan minimal 2 latar. Silakan dipilih dari 4 latar itu apa saja yang akan kalian buat. Apakah latar tempat dan waktu, ataukah latar sosial dan suasana? Silakan dipilih. Terus yang kedua, sebutkan rincian 2 latar tersebut. Misalnya, kalian menggunakan latar tempat dan latar waktu. Nah, kalian sebutkan secara rinci latar waktunya itu kapan, latar tempatnya itu di mana saja, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, fotolah hasil pekerjaanmu. Yang terakhir, kirimkan foto pekerjaanmu itu kepada Misuni. Oke? Misuni tunggu penugasan kalian. Misuni tunggu pada hari Rabu sudah Misuni terima. Oke? Selamat berkarya anak-anakku. Tetap belajar di rumah. Jangan lupa ibadahnya tetap terjaga seperti yang sudah kalian lakukan di sekolah. Oke? Cukup sekian dari Misuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.